Ada apa, Aisyah? Bawa Aisyah pergi, Mas Imam. Aisyah udah nggak tahan di rumah. Udah nggak kuat sama ulahnya ibu. Astagfirullahaladzim. Saya minta maaf, Aisyah. Mas Imam tidak bisa ajak kamu pergi. Tidak baik tanpa seizin orang tua kamu. Ya udah. Makasih ya, Mas. Bila kamu Lah si Mas Imam gimana? Mas, itu kaum Hawa, Mas. Kalau kayak gitu berarti dia ada masalah. Dia lagi pusing tuh, Mas. Mas Imam gak ada rasa kemanusiaan, Nek. Ah, Aisyah. Lah. Jangan sedih gitu. Mas Imam bercanda. Ikut aja ya. Ketawa dong. satu hari tak bertemu. Lah ayo. Nanti tak beliin gedong-dong. Mas Imam, ajak aja ya Mas. Kasihan Mas, lagi sedih dan murung. Lah kalau misalnya jalan sendirian, nanti diculik orang, gimana coba? Ya sudah, kamu boleh ikut. Tapi Mas Imam hanya bantu untuk menangin kamu aja. Nah, gitu dong. Itu baru temennya Jo yang punya alun-alun. Rasa solidaritasnya tinggi. Aisyah, come on. Ya. Udah lah, gak apa-apa. Iya. Musinya mampus ya Mas ya. Nah, ya. Naik Mas. Masya Allah. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Kamu kenapa sih? Enggak, Mas Imam, nggak apa-apa. Tadi saya lihat ada orang di belakang. Alah, baru ketemu orang aja udah takut. Kalau ketemu dedemit gimana coba? Segitu aja takut. Bilang sama Jo. Ada apa? Kok ribut-ribut? Eh, ini Pak, Aisyah. Aisyah kaget. Tadi dilihat orang di belakang, sekarang udah masuk lagi. Walah, itu pasti Suroto. Biarin aja. Dia orangnya memang agak aneh kok. Aneh bagaimana, Pak? Hidupnya itu jorok dan sembarangan. Dia itu pernah makan ayam hidup-hidup. Dan suka teriak-teriak yang gak karuan tengah malam. Lah sih, kok ada ya Pak orang kayak gitu? Sejak kecil dia sudah ditinggal mati oleh kedua orang tuanya. Kasihan Suroto. Akhirnya dia mungkin stres. Sampai kondisinya seperti ini. Pak, itu jenazahnya sudah dimakamkan, Pak? Oh, Cekokom? Iya, kan? Belum, Mam. Keluarganya nggak berani. Kenapa tidak berani, Pak? Ya takut kuburannya dibongkar toh. Mau mimin saja tetangga saya yang baru saja meninggal kemarin malam. Kuburannya sudah dibongkar habis. Jantung dan jempol kakinya udah amblas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mas Imam, aku semakin takut loh Mas di sini Mas. Kita pulang aja yuk Mas. Pak, tapi itu Cekokom itu harus segera dikuburkan, Pak. Kan Bapak bilang tadi, kalau dia meninggal tadi malam. Iya, Mam. Aku ngerti. Tapi kalau keadaannya seperti ini, mau diapain lagi? Memangnya ada masalah apa sih, Mas? Ada manusia misterius di kampung ini. Lah, tadi emang Aisyah nggak denger. Itu orang makan jantung sama jempol kaki. Ya, saya harus ingat ini.
Lah Mas Imam mah, urusan kayak gini pasti dia nginep segala. Mas udah Mas, kita pulang aja. Lagian kalau kita udah selesai, Bos Gobang pasti seneng Mas. Bener, kita nggak bakal diomelin lagi, swear. Saya ngerti, Jo. Cuma saya tidak bisa membiarkan hal ini terjadi lagi. Aisyah, kamu bujuklah dia. Biar pulang. Sama-sama enak, tentram, tidur di rumah. Ayolah. Terima kasih, Nak Imam. Anda sudah membantu saya untuk mengingatkan keluarga Bu Kokom agar segera menguburkan jenazahnya. Sama-sama, Pak. Saya sebagai sesama muslim saling mengingatkan. Ya, namanya juga kampung kecil. Ada kejadian aneh sedikit, langsung panik. Tapi saya sudah bicara sama Pak Kades untuk meningkatkan siskamling. Jadi malam ini kita tingkatkan siskamling di area perumahan juga di pemakaman. Syukur alhamdulillah, Pak. Mari, Pak. Mari, Nak Imam. Aisyah, Mas Imam sepertinya menginap satu malam lagi di sini. Mumpung masih sore, Mas Imam bisa minta tolong sama Pak Ijo untuk anterin kamu pulang. Aisyah tahu niat Mas Imam baik, tapi Aisyah masih kesel sama ibu, Mas. Jadi Aisyah belum bisa pulang. Astagfirullahaladzim, Aisyah. Tidak baik marah sama orang tua sendiri. Apalagi ibu yang melahirkan kamu dan merawat kamu. Iya, Mas. Tapi Aisyah benar-benar masih kesel. Karena ibu selalu aja menjodohkan sama laki-laki yang Aisyah nggak pernah cinta. Apalagi sekarang. Ibu selalu menjodoh-jodohkan Aisyah sama Pak Gobang. Lagi pula Aisyah juga udah bicara kok sama Bu Mul. Dan dia mengizinkan Aisyah untuk menginap. Bu Mul juga udah nyiapin kamar buat Aisyah. Kalau memang begitu, saya tidak bisa maksa. Tapi kamu harus ingat, kalau sampai kamu berubah pikiran, bilang Mas Imam, nanti Mas Imam antar. Makasih ya, Mas. Aduh Mas, bikin kaget aja. Mas Imam, untung jantung saya kagak copot Mas. Kuat. Jo, kok nggak bisa tidur? Gelisah amat saya lihat dari tadi. Lah sih, gimana kagak gelisah Mas? Ngapain kita mesti nginep di sini? Lagian orang-orang juga sudah pada siskamling. Iya, tapi dengar baik-baik. Saya ini punya kewajiban untuk menolong orang. Semampu saya, Jo. Saya nggak bisa menutup sebelah mata. Lah iya deh, kalau emang maunya Mas Imam kayak gitu. Lah, Mas, ingat gimana urusan sama Ratu Gledek? Ratu Gledek itu bisa marah besar, Mas. Ingat apa ora? Gara-gara masalah kerupuk, kita diomelin, Mas. Apalagi ini, Mas. Anaknya kebawa sama kita. Think about that. Insya Allah kalau kita melakukan kebaikan,